Eh, kita masuk ke materi baru sekarang. Sebelumnya kita sudah diskusi tentang relasi, kemudian tentang fungsi, ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang relasi rekurensi, ya. Relasi rekurensi ini nanti akan banyak Anda pakai pada saat kuliah analisis kompleksitas algoritma, ya. Atau ya mungkin mata kuliah yang lain mungkin saja ada, tetapi ini mata kuliah yang saya ajar, analisis kompleksitas algoritma. Saya tidak tahu di teknologi informasi apakah ada atau tidak ke depan. Tapi kalau mungkin ada ya, di teknologi informasi ada kan, mata kuliah analisis kompleksitas algoritma ya? Ada? Nggak tahu ya? Belum tahu, Pak. Ya, oke. Ke depannya kalau dalam kurikulum ini harusnya ada, tapi tidak tahu karena kurikulum mungkin saja nanti ada penyelesaian-penyelesaian, tapi defaultnya ini ada, ya, analisis kompleksitas algoritma. Jadi mata kuliah ini adalah membahas tentang bagaimana Anda merancang sebuah algoritma yang efisien. Jadi selain tepat, artinya tepat itu sesuai dengan spesifikasinya, tetapi juga efisien. Efektif lah intinya, artinya selain efektif itu artinya sesuai dengan spesifikasinya, input outputnya sesuai. Nah, bagaimana merancang supaya lebih efisien. Nah, ini analisis kompleksitas algoritma. Ini menggunakan relasi rekurensi khususnya untuk algoritma yang bersifat rekursif. Kita kalau membuat sebuah algoritma rekursif, sejauh mana ini efisien gitu ya. Efisien itu artinya adalah mungkin cara gampangnya adalah running time-nya lebih cepat, nah gitu aja mungkin, karena nanti pembahasannya panjang. Jadi yang hemat dari sisi waktu, efisien kan artinya hemat. Hemat dari apa? Dari waktu. Sebenarnya hemat itu ada dua macam, hemat dari sisi memori dan hemat dari sisi waktu. Nah, ini nanti dimanfaatkan untuk mencari hemat dari sisi waktu, dan biasanya lebih urgent itu adalah hemat dari sisi waktu. Ya, jadi ini nanti akan ketemu lagi di analisis kompleksitas algoritma. Oke. Ya, buku-buku yang menjadi dasar dari materi ini. Oke. Nah, ini beberapa materi yang akan kita bahas, poin-poinnya. Kita lanjut mulai dari awal, motivasi. Ya, motivasi ya, ide awalnya ya artinya nanti Anda yang akan bahas apa saja dan kenapa kita membahas tentang ini gitu ya, tentang relasi rekurensi. Selain tadi yang saya sampaikan bahwa di mata kuliah analisis kompleksitas algoritma Anda juga nanti akan ketemu bagaimana mencari kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Oke, saya tadi menyebutkan algoritma rekursif, ya. Ini kalau karena juga relasi rekurensi ini terkait dengan algoritma rekursif. Nah, dalam algoritma sebenarnya relasi rekurensi itu sendiri adalah relasi yang memang strukturnya rekursif, sehingga itu dimanfaatkan untuk analisis kompleksitas dari algoritma rekursif juga. Struktur rekursif ini merupakan struktur natural dalam computer science ya, dan banyak hal itu kita mempunyai struktur rekursif seperti pohon biner. Ya, Anda dulu sudah belajar pohon biner, belum ya? Nanti Anda akan belajar di struktur data. Ini strukturnya sendiri juga struktur rekursif gitu ya, pohon biner. Terus kemudian algoritma pun juga ada yang mempunyai struktur rekursif, disebut sebagai algoritma rekursif gitu ya. Dan relasi pun ini juga relasi recurrence ini adalah relasi yang mempunyai struktur rekursif. Mungkin Anda ingat itu ya, kalau Anda ya suka ngoprek-ngoprek di Linux gitu, Anda kenal GNU. GNU itu kepanjangan dari apa sih? GNU itu kepanjangan dari GNU not Unix. G-nya apa? G-nya adalah GNU. Loh, jadi GNU
adalah GNU, not Unix. G-nya apa? G-nya GNU. G-nya GNU, GNU-nya apa? GNU, not Unix. Gitu kan. Jadi rekursif kan gitu. Nah ini contoh yang sebuah apa ya? Sebuah singkatan ya ini kalau di bidang computer science ini sangat terkenal ya GNU. Kalau Anda suka ngoprek-ngoprek di open source ataupun Linux gitu ya. Ya ini GNU kalau Anda nanti pengen main-main ke situ. Ya. Nah, sebagai motivasi mengapa diperlukan relasi recurrence. Bentar saya ini dulu ke depannya. Ya. Dalam computer science maupun dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah kalkulasi yang definisikan secara rekursif. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang memang kita menemukan struktur rekursif seperti ini. Khususnya kalau kita lihat banyak kalkulasi gitu ya, yang punya struktur rekursif. Nah, suatu ekspresi matematika didefinisikan secara rekursif bila definisinya mengacu pada diri sendiri. Gitu ya, seperti tadi GNU. NU-nya itu adalah not Unix, G-nya apa? GNU. GNU-nya sendiri ya GNU not Unix. G-nya apa ya? GNU. GNU not Unix ya. Oke ya, itu ke dirinya sendiri. Seperti algoritma rekursif juga gitu. Algoritma rekursif adalah algoritma yang nanti memanggil dirinya sendiri kan. Kalau kita punya function katakanlah gitu, fungsi rekursif. Nah, dia nanti akan memanggil fungsi itu sendiri gitu ya di dalam body algoritmanya atau di dalam body fungsinya atau prosedur rekursif juga sama gitu kan. Nah, nanti struktur pohon ini kalau Anda kenal di apa tuh namanya di struktur data ya, struktur pohon biner yang digunakan dulu algoritma juga gitu. Dia ya nanti saya ceritanya panjang, nanti Anda akan tahu struktur rekursif seperti ini juga nanti mengacu pada dirinya sendiri. Nah, sehingga masalah rekursif dalam banyak hal gitu ya, itu dapat dimodelkan sebagai suatu relasi rekursi. Bahkan algoritma rekursif pun itu juga dapat dimodelkan dalam relasi rekurensi. Itu kenapa dalam kita mencari kompleksitas waktu algoritma rekursif, kita modelkan dulu dalam bentuk relasi rekurensi gitu ya. Karena memang itu bersifat rekursif. Nah, contoh tentukan banyaknya string biner. Nah, string binernya ini hanya memuat angka 0 dan 1. Panjangnya n, yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan. Nah, yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan. Ya, kita belum saatnya untuk menjawab pertanyaan ini, cuman ini contoh yang sebagai motivasi. Ini kan permasalahan yang umum, karena kan sebenarnya komputer ini kan dasarnya adalah dari string biner ya. Bekerja berdasarkan string biner. Kalau kita masuk ke bahasa mesin gitu ya. Dulu Anda kalau dulu pas zaman saya kuliah itu ada mata kuliah yang mengajarkan pemrograman assembler ya. Pemrograman assembler ini ya ini sangat dekat dengan bahasa mesin. Dulu ada mata kuliah, tapi sekarang sepertinya ya kita sudah bergeser ya karena paradigma pemrograman sudah level tinggi gitu ya, sehingga itu benar-benar sudah mendekati level rendah gitu ya. Kalau yang assembler, jadi kita akrab dengan bilangan-bilangan biner seperti ini karena pada dasarnya mesin kalau kita ya mesin kan prosesnya berdasarkan string biner 01 kan sebenarnya. Nah, tapi kalau Anda nanti belajar yang hardware gitu ya, nah nanti ini Anda mestinya harus paham ya. Oke, string biner dengan panjang 1 memenuhi syarat 0 dan 1. Contoh ya. Jadi kalau panjangnya 1 kan ya berarti kalau nggak 0 kemungkinannya ya 1 kan gitu. Nah, string biner dengan panjang 2, nah ini bisa ada kemungkinan 01, 10, 11. Ya, karena ini syaratnya adalah tidak memuat dua angka 0 secara berurutan. Jadi kenapa enggak 00 masuk Pak? Nah ini karena ini kan nggak boleh gitu ya.
Nah, sementara yang panjang 3 itu bisa 010, 011, 101, dan 110, termasuk juga 111. Ya, 100 nggak bisa karena kan nggak boleh 2 angka secara berurutan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak string biner dengan panjang n yang memenuhi syarat tersebut? Syaratnya ini tidak memuat 2 angka 0 secara berurutan. Kalau 1, 2, 3, oke seperti ini. Tapi kan kita nggak bisa melis untuk semua kemungkinan n-nya kan. Ini kan n-nya kemudian 1, 2, kalau 3 seperti ini, tapi n4 nanti gimana. Nah, ini harus dimodelkan. Modelkan melalui apa? Melalui relasi rekurensi gitu. Artinya supaya nanti bersifat umum, bersifat general untuk semua n. Oke, lanjut. Contoh lagi. Dalam sistem suatu pesan ya, message, ya ini message-nya selalu berukuran n kilobyte. N adalah bilangan bulat non negatif. Ya, karena ini adalah ukuran, nggak mungkin suatu message itu ukurannya main 10 kilobyte kan nggak mungkin, kan pasti positif. Nah, pesan dikirim menggunakan sebuah array yang panjangnya didefinisikan sebagai berikutnya. Pada saat dikirim, pesan itu dikirim, message-nya, itu menggunakan array dengan panjang sebagai berikut. Kalau pesan itu ukurannya 0 kilobyte, maka array yang diperlukan itu memiliki panjang 1. Kalau 1 kilobyte, itu 2. Jika ukurannya n kilobyte, ya n-nya lebih besar dari 1, karena 0 sama 1 ini sudah kita definisikan gitu ya. Maka panjang array yang diperlukan adalah panjang array untuk pesan n-1 kilobyte ditambah panjang array untuk n-2 kilobyte. Ya, kenapa bisa seperti ini? Oke, itu nanti akan kita bahas gitu ya. Nah, ini harus kita modelkan karena n-nya itu supaya bersifat general untuk semua n. Nah, akhirnya kita harus tentukan formulasi matematisnya. Ini menggunakan relasi rekurensi. Kenapa? Karena ada yang terkait dengan dirinya sendiri, karena ini kan n, nanti untuk ukuran pesan n itu adalah nanti mengacu pada ukuran n-1 ditambah pesan yang berukuran n-2, kan gitu. Muter lagi kan, sehingga itu bentuk rekursif. Contoh lagi, seseorang mendepositokan uangnya di bank dengan 7% per tahun. Jika selama 20 tahun bunga deposito tidak pernah berubah, ini asumsi ya, dan uang yang ada di tabungan tidak pernah diambil, tentukan rasio peningkatan aset. Jadi dari deposito itu kan aset pasti meningkat ya, yaitu jumlah akhir dibagi dengan jumlah awal dari deposito tersebut. Nah, ini juga nanti dapat dihitung menggunakan relasi rekurensi. Oke ya, itu contoh-contoh nanti yang akan kita bahas, dan itu ada di dunia nyata. Ini bukan hanya contoh yang apa ya, contoh yang nggak ada di dunia nyata. Jadi itu memang di dunia nyata seperti itu. Dan itu dapat dimodelkan dengan relasi rekurensi. Oke, sekarang kita lihat definisi relasi rekurensi. Relasi rekurensi atau recurrence relation adalah sebuah barisan SN, ya notasi SN. Maaf, untuk sebuah barisan kok. Relasi rekurensi untuk sebuah barisan, notasi SN. Ini notasi barisan ya. Adalah suatu ini XN itu notasi barisannya ya, oke. Adalah suatu persamaan atau rumus formula yang menyatakan hubungan suku XN, ini suku di dalam barisan itu ya, dengan satu atau lebih suku pendahulunya, yaitu X0, X1 sampai Xn-1. Jadi ingat ya, ini kelihatan apa itu namanya, cuma definisi gini, tapi ini Anda harus paham ini ya, hubungan, berarti dia hubungan Xn dengan satu atau lebih suku pendahulunya. Mungkin Xn nanti berhubungan dengan Xn-1 saja mungkin.
Tapi bisa saja berhubungan dengan Xn-2. Katakanlah rumusnya gini lah. Nah, gitu kan. Ini kan berarti berhubungan dengan Xn-1 maupun Xn-2. Jadi suku Xn adalah suku N-1 tambah suku ke Xn-2. Misal seperti itu. Nah, gitu ya. Ya ini untuk N0 lebih besar, untuk N lebih besar sama dengan 0, untuk suatu N0 lebih besar sama dengan 1. Artinya ini apa itu namanya? Nilai N-nya ini adalah nilai N yang enggak, yang tidak negatif, ya yang positif lah, yang positifnya lebih besar dari 1. Lebih besar sama dengan 1 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang definisi dari sebuah solusi, kita punya istilah namanya solusi dari relasi rekurensi. Kita kembali lagi ke barisan. Barisan Sn disebut sebagai suatu solusi dari suatu relasi rekurensi, ya, solusi dari suatu relasi rekurensi, jika semua suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekurensi yang ditinjau. Ya, jadi kita solusi relasi rekurensi itu merupakan sebuah barisan juga, di mana semua suku pada barisan ini memenuhi relasi rekurensi yang terkait, yang sedang diobservasi, yang sedang ditinjau gitu ya. Oke. Terus nanti ada juga istilah syarat awal dari relasi rekurensi. Suku atau suku-suku pada pendahulu dari suku Sn pada suatu rekurensi, ya, yaitu ya atau suku-suku ya. X0, X1 sampai Xn-1 disebut syarat awal, initial condition dari relasi rekurensi tersebut. Ya, kan ini Xn itu dalam sebuah relasi rekurensi kan Xn itu berhubungan dengan satu atau lebih ini ya, hubungan dengan satu atau lebih suku pendahulunya S0 dan sampai Xn-1. Nah, ini disebut sebagai syarat awal X0, X1 sampai dengan Xn-1 ini, initial condition. Ya, oke. Lanjut. Bentar. Ya. Ini ada contohnya ya. Oke. Sekarang misal Xn adalah suatu barisan yang memenuhi relasi rekurensi seperti ini. Xn sama dengan Xn-1 kurangi Xn-2. Ya. Nah, ini adalah untuk N lebih besar sama dengan 2. Dengan X0 sama dengan 3 dan X1 sama dengan 5. Ini sebenarnya yang disebut syarat awal ya. Nah, tentukan nilai X2 dan X5. Ya, ini tentukan X2 dan X5. Diketahui X0 sama dengan 3, X1 sama dengan 5. Berarti nanti X2 dan X5 seperti apa? Nah, persamaan ini ya, ini persamaan satuan, menyatakan suatu rekurensi dari barisan Xn. Nah, X0 sama dengan 3 dan X1 sama dengan 5 merupakan syarat awal. Ini syarat awal dari relasi rekurensi. Oke. Seperti itu ya. Oke. Terus dari persamaan persamaan ini, maksudnya di persamaan ini ya, diperoleh X2. Kalau kita masukkan X2 sekarang. X2. X2 berarti ini kan X2 sama dengan Xn-1 berarti X1 min X0 kan. Karena N-nya sama dengan 2. Jadi X2. Ya, gitu kan. Karena Xn-1 sama dengan 2. Oke. Nah, sementara itu sementara itu S2 sama dengan X1 min X0. X1 kita ketahui adalah 5. X0 adalah 3. Berarti 5 kurangi 3. X2 berarti sama dengan nilainya adalah 5. Ya. Ya, 5 min 3 sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, X5 dapat dinyatakan dengan hanya menggunakan X0 dan X1 bisa saja gitu ya, diperpanjang. Jadi X5 itu sama dengan X4 min X3 kan gitu ya. Sementara X4 sendiri itu adalah X3 min X2 min X3 kan.
Nah, X3 sendiri itu adalah X2 min X1. Nah, ini adalah X2 min X1 min X2 min X2 min X1. Nah, X2 sendiri itu adalah apa? X1 min X0 kan gitu ya. Min X1, panjang. Nah, gitulah. Jadi, nah bisa dikatakan seperti ini. Jadi S4 min X3 adalah S4 itu nanti S3 min X2, X3 adalah X2 min X1. Ya, X3 itu adalah X2 min X1. Nah, ini kan ini min 2, min 2 X2 itu dari ini, min X2 kurangi min X2 kan min X2, X2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini gampang ya. Jadi nanti dapat dinyatakan sebagai akhirnya cuma X1 dan X0 saja. Jadi ini kan 2X2 plus X1. Ini X3 adalah X2 min X1, 2X2 plus X1. Nah, ini disederhanakan nanti. X ini min X1 min 2X2, nah seterusnya gitu ya. Nanti disederhanakan. Nanti ketemu min X2, min X2 adalah min X1 min X0 sama dengan min 2. Ini kenapa ini kok sama dengan min 2, Pak? Nah, ini kan X1 tadi diketahui 5, X2 itu X0 itu adalah 3 kan. Karena diminuskan jadi min 2. Ya, ini kenapa kok min X2? Nah, ini kan Anda sederhanakan loh, ini kan ini X2 sama min 2X2 kan kalau di ini kan jadi min X2 kan. Kalau ini kan hilang. Min X1 sama plus X1 kan hilang. Ya, gitu ya. Jadinya tinggal min X2 saja. Nah, Anda mau ngitungnya langsung dinyatakan dalam X0 sama X1 bisa, atau dengan cara seperti ini bertahap gitu ya. Mau bertahap dulu, nanti ada caranya di belakang, mau bertahap juga bisa, atau mau langsung dihabiskan nanti X1 min, di X0 sama X1. Jadi dimulai dengan bertahap, S5 sama dengan S4 kurangi S-3. Nah, S4 sendiri dihitung sendiri gitu. Tapi kalau memang panjang ke atas, misal kita hanya diketahui X0 dan X1, terus kita pengen menghitung X5 bahkan X6, memang paling praktis langsung dinyatakan dalam X0, X1, kecuali nanti yang di atasnya juga sudah dihitung duluan. Katakanlah S2 sudah dihitung duluan, X3 sudah dihitung duluan, S4 dihitung duluan, nah nanti baru S5 bisa langsung mengacu ke S3 dan S4 ya. Tetapi kalau belum, hanya diketahui ini terus langsung ke atas S5 sampai dengan berapa, Anda bisa nyatakan dalam bentuk yang syarat awalnya. Syarat awalnya kan S0 sama X1 itu ya. Seperti ini contohnya. Oke, nanti ada contoh yang bertahap. Periksa apakah barisan Xn berebut merupakan solusi dari relasi rekurensi. Nah, ini memeriksa, jadi ini dibalik. Kita disediakan, kalau tadi kan kita mencari solusinya ya. Nah, kalau ini apakah ini merupakan solusi dari relasi rekurensi ini? Kita sudah ada berbagai macam kemungkinan solusi. Apakah ini solusinya dari sini? Nah, kita ditugaskan untuk memeriksa gitu ya. Nah, yang pertama barisannya adalah Xn sama dengan 3 pangkat N ya. Karena solusi tadi kan merupakan barisan ya. Sn sama dengan, ya barisan itu kan bisa X0, X1, X2, X3 dan seterusnya gitu loh maksudnya. Ini kan suku-sukunya gitu. Nah, misal suku ke N ya, Xn itu sama dengan 3N. Apakah ini merupakan solusi dari relasi rekurensi seperti ini? Nah, bila Xn sama dengan 3N ya, Sn sama dengan 3N ini bukan 3 pangkatan, tadi saya salah ngomong. Sn sama dengan 3N, kalau ini Sn sama dengan 2 pangkatan. Nah, kita periksa yang pertama, Xn sama dengan 3N. Maka Xn min 1-nya
Ya, kita harus memeriksa yang sebelumnya ya. Maka Xn-1-nya itu adalah ya 3N-1, 3 kali N-1 kan ini dimasukkan N-1, 3 kali N-1. Artinya kalau barisannya Xn-nya adalah 3 kali N, berarti suku sebelumnya Xn-1 adalah 3 kali N-1. Kemudian Xn-2 adalah ya otomatis 3 kali N-2. Itu ya. Kemudian tinjau, nah sekarang kita ke sini. Tinjau bahwa 2Xn-1 min X-2 kita lihat relasi rekurensinya ya, relasi rekurensinya. Nah, dimasukkan Xn-1 tadi adalah 3N-1 kan? Nah, dimasukkan 2, ini kan Xn-1-nya kan. Min 3, ini kan dimasukkan Xn-2-nya. Nah, Xn-2-nya adalah 3N-2. Dihitung. Berarti ini sama dengan 3N. Ya, kalau ini dihitung sama dengan 3N. Dan 3N itu adalah Xn-nya itu sendiri. Berarti terpenuhi gitu ya. Jadi artinya itu kalau Xn-nya itu dimasukkan 3N, apakah ini memenuhi gitu loh maksudnya. Kalau 3N nanti di kesini kan, di apa tuh namanya, masukkan ke relasi rekurensi, apakah betul ini memenuhi juga untuk 3N gitu maksudnya gitu. Ternyata memenuhi kan gitu. Karena 3N sama dengan 2. Oke, ini Xn-1 berarti ini 3N-1. Gampangnya kan gitu. Min Xn-2 ya berarti apa tuh namanya? 3 min 2. Sebenarnya kan gitu ya. Kan N-1 ya. 3N-2. Udah ini dihitung aja apakah sama dengan 3N. Gampangnya gitu sih sebenarnya. Oke ya. Oke, simpel aja. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kalau ini pemeriksaan 2 pangkatnya ya berarti 2 pangkat N sama dengan Xn-1-nya adalah 2 kali 2 N-1 kan gitu ya. Dikurangi 2 N-2. Nah, ini Anda hitung apakah ini nanti kembali lagi ke 2 pangkat N gitu ya. Ini sebenarnya 2 kali 2 pangkat N per 2 kan. Min 2 pangkat N per 2. Ini kan berarti sama dengan 2 pangkat N min 2 pangkat N per 2. Ini nggak mungkin sama dengan 2 pangkat N, jadi harusnya ini tidak. Oke, tapi kita lihat ya. Sn-1 dan Sn-2, oke ya. Sn sama dengan 2 pangkat N, berarti Sn-1 adalah 2N-1. Sn-2 Anda bisa lihat 2N-2 ya. Nah, tadi dari rumus relasi rekurensi kan gini. Kalau dimasukkan kan gini, tadi sudah saya hitungkan ya. Nah, ini nggak akan mungkin sama dengan 2 pangkat N kan. Jadi tidak mungkin sama dengan N, jadi ini tidak terpenuhi. Ya gitu ya, yang contoh lain apa lagi? 5. Ya, ini 5. Ini 2, kalau apa tuh namanya? Ini min 1 kan ini 4 ya. Kok 5? Ini kan 5 ya 5 ya. 5 terus kayak gini aja. Ini simpel kalau yang ini ya. Ya 5 terus gitu ya. Bukan 4. Ini 5 terus. Kenapa? Loh, kok enggak 4, Pak? Nah, ini ya. Sn sama dengan 5. Ini kan tidak ada keterangan terhadap N. Coba lihat. Kalau ini Xn, di sini 2 pangkat N, ada N-nya kan. Jadi pada saat kita Xn-1, nanti menjadi 2N-1 kan. Nah, kalau Sn-nya sama dengan 5, itu konstan. Sehingga kalaupun Xn-1 itu sama dengan 5 juga. Karena ini tidak tergantung pada N. Gitu ya. Sehingga di sini Xn-1-nya juga 5, Xn-2 sama dengan 5. Nah, masukkan ke rumus relasi recurrence. Ya, relasi recurrence ini 2 kali 5 min 5 kan. Ini sama pada 5, berarti sama dengan Sn. Jadi terpenuhi. Jadi kalau konstanta Sn sama dengan 5 itu justru terpenuhi. Gitu ya. Oke,
Saya lanjutkan. Mengapa solusi dari relasi rekurensi tidak tunggal? Relasi rekurensi persamaan dua tadi maksudnya ya. Rekurensi dua ini maksudnya dua tadi tidak tunggal. Nah, gini, kenapa tidak tunggal solusinya? Nah, gini ya. Jadi bisa ini ya. Kalau ini kan enggak. Dan mungkin aja ada yang lain. Ya memang seperti itu. Jadi tidak selalu solusinya tunggal. Cuman yang solusinya tunggal juga ada gitu, cuman nggak selalu. Oke, persamaan model persamaan dengan relasi rekurensi. Ini slide saya masih kelihatan ya? Soalnya ya internet saya nggak stabil. Takutnya nanti sudah langsung ketik gitu ya. Oke, model permasalahan dengan relasi rekurensi. Nah, ini sudah masuk ke permasalahan ya. Kalau tadi kan definisi relasi rekurensi, kalau sekarang model permasalahan yang manfaatkan relasi rekurensi. Ya, contoh, ada seseorang mendepositokan uangnya di bank. Ya, ini sebenarnya sudah tadi di awal tadi ya, sudah ada contoh di depan tadi ya. Nah, seseorang mendepositokan uangnya di bank dengan bunga 7% per tahun. Bunganya 7% per tahun. Jika selama 20 tahun, nah 20 tahun ya, orang mendepositokan, ini 20 tahun lagi gimana sih kondisinya gitu ya. 20 tahun bunga deposito tidak pernah berubah, ini asumsinya tidak pernah berubah bunganya. Dan uang yang ada di tabungan tersebut tidak pernah diambil. Loh, kalau depositnya berubah gimana? Ya sebenarnya bisa sih, cuman nanti kan menjadi kompleks. Ya kita asumsikan yang sederhana dulu ya, depositonya ini bunganya tidak berubah. Dan uang yang ada di tabungan tersebut tidak pernah diambil, ya. Tentukan rasio peningkatan aset dengan nanti rasionya itu maksudnya adalah uang akhir. Uang Anda kan mestinya bertambah ya dibandingkan dengan jumlah awal dari deposito tersebut. Jadi penambahannya itu berapa persen, intinya kan seperti itu ya, berapa dibandingkan dengan uang di awal gitu ya. Nah, atau nggak usah dalam persen juga bisa ya, artinya kita pengen tahu uang itu bertambah seberapa. Misalkan jumlah uang nasabah mula-mula adalah X0. Jumlah uang setelah N tahun adalah XN. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan 20 gitu ya. Dengan demikian terdapat barisan XN yang memenuhi relasi rekurensi. Oke. XN ini adalah jumlah uang pada tahun ke N. Nah, ini kan berarti XN-1 ditambah 0,07 XN-1 kan artinya pada tahun sebelumnya, apa itu namanya, jumlah uang pada tahun sebelumnya ditambah ya 0,07 kan bunganya ya, bunga pada tahun tersebut kalikan jumlah uang pada tahun tersebut kan gitu. Gitu kan ya. Artinya pada tahun ke N itu adalah uang pada tahun ke N-1 tambahkan yang sudah dikalikan dengan bunganya. Ya, ini berlaku untuk N lebih besar sama dengan 1. Yang setara dengan kalau dihitung kan, disederhanakan itu XN-1 tambah 0,07 XN-1 ya berarti 1,07 XN-1. Ya sebenarnya simpel aja sih sebenarnya, akhirnya kan seperti ini. Oke. Nah, dari ini sekarang kita lanjutkan. X1 sama dengan berarti kalau dimasukkan N-nya 1, kan X0 sudah ada tadi ya, X0 berapa tadi? Nah, katakanlah X0. X0 itu kan tabungan awalnya, nanti diketahui gitu ya. Nah, X1 ini kan berarti, ya Anda tahu X1 sama dengan 1,07 kalikan X1 kan gitu. Nah, gini. Nah, ini X1 1,07 kali, maaf kok X1.
Tadi salah. X0 maksudnya yang tahun sebelumnya. X1, X1,07, Xn-1 artinya X0. Sehingga ini seperti ini. Nanti X2 juga gitu. 1,07 kalikan X1. Nah, X1 sendiri adalah 1,07. Sehingga 1,07 kuadrat X0. X3 ya 1,07 X2 kan kurangi X1. X2 sendiri sudah ada ketemu ini kan tadi 1,07 kuadrat X0 sehingga gini. Sehingga pada suku ke N ini menjadi 1,07 Xn-1. Nah, berarti kita lihat di sini ya. Kalau anggap aja 3 itu N-nya, berarti ini kan N kan. Kalau 2 itu N-nya, berarti ini kan N kan. Jadi pangkat N kan. Kalau X1 ya ini kan sama saja nanti pangkat 1. Jadi pada saat Xn itu seperti ini ya, ini 1,07 kali Xn-1 sama dengan 1,07 pangkat N kalikan X0. Ini kan ini. Kalau ini N-nya 3 berarti ini kan N dengan pangkat N, N-nya 2 ini juga pangkat N dan seterusnya kan. Jadi ini N untuk suku ke N. Gitu ya, ini rumus secara umumnya. Sehingga untuk N sama dengan 20, ini rumus umum relasi rekurensinya ya. Ya sebenarnya relasi rekurensinya tadi ini maksudnya. Ini relasi rekurensinya. Cuman maksudnya kalau kita dalam rangka mencari solusi, ini adalah barisan solusinya. Ya, ini solusinya, solusi dari ya kasus ini relasi rekurensi yang ini. Ya. Sehingga untuk N sama dengan 20 diperoleh ya dimasukkan aja dari solusinya ini. Ingat ya tadi ada definisi relasi rekurensi, ada definisi dari solusi dari relasi rekurensi ini solusinya. Jadi 1,07 pangkat 20 kalikan S0. Kalau S0-nya ya kita umum aja, artinya nanti kita hanya mencari rasionya saja, berarti ya sudah S20 kali S per X0 ya, ini sama dengan 1,07 pangkat 20. Ya, Anda bisa hitung sendiri, apakah nambahnya banyak atau tidak. Nah, kalau nilainya segitu, ini contoh ya. Oke, lanjut ya. Ntar saya minum dulu. Ya, lanjut. Masalah panjang array yang tadi sudah dikemukakan di awal tadi di motivasi. Misal dalam suatu sistem, suatu pesan ya, sistem pengiriman pesan ya. Ya. Jadi suatu pesan selalu berukuran n kilobyte dengan n adalah bilangan bulat non negatif ya, karena ukuran ya, kan nggak mungkin filenya ukurannya minus 200 kilobyte ya. Jadi non negatif. Non negatif itu berarti termasuk 0 gitu ya, 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kenapa tidak disebut positif? Karena nomor non negatif ya, karena 0 masuk gitu maksudnya gitu ya. Nah, pesan dikirim menggunakan sebuah array yang panjangnya didefinisikan sebagai berikut. Jika ukuran pesan 0 kilobyte, maka array yang diperlukan memiliki panjang 1. Jadi pada saat dikirim itu nanti dikirim menggunakan sebuah array itu maksudnya ya. Nah, berapa array yang diperlukan maksudnya gitu. Jadi panjang arraynya itu seperti apa dimodelkan kalau nanti berukuran n kilobyte itu. Nah gini ya, jika jika pesan itu berukuran 0 kilobyte, maka array yang diperlukan panjangnya 1. Jika 1 kilobyte, maka array yang diperlukan ini panjangnya 2. Oke. Jika ukuran pesan n kilobyte ya, di mana n-nya itu lebih besar dari 1. Kenapa lebih besar dari 1? Karena ini 1 sudah didefinisikan ya, 0 sama 1 sudah didefinisikan. Berarti untuk n lebih besar 1. Ini bisa saja Anda nyatakan gini, untuk n lebih besar sama dengan 2 ya sama saja.
Ini sama saja kan, kalau lebih besar dari 1 kan satunya nggak masuk, mulai dari 2 kan. Nah, ini juga sama. Anda bisa nyatakan seperti ini. Maka panjang array yang diperlukan adalah panjang array untuk pesan n-1 ditambah panjang array untuk n-2 kilobyte. Bisa dirumuskan seperti itu. Ya. Jadi yang 2 suku sebelumnya itu ditambahkan, gitu kan. Kalau kita lihat sebagai barisan. Nah, tentukan formulasi matematis untuk menentukan panjang array yang diperlukan dalam pengiriman pesan n kilobyte. Kemudian dari formulasi tersebut, tentukan panjang array yang diperlukan untuk mengirim pesan sebesar 6 kilobyte. Ya, kita berarti menentukan relasi rekurensi dari contoh kasus ini. Misal kita definisikan ln, ini menyatakan panjang array karena yang ditanyakan adalah panjang array itu ya. Yang diperlukan untuk mengirim pesan yang berukuran n kilobyte. Tadi sudah diketahui di awal sebagai syarat awal ya. Ada istilah syarat awal n0 ya, ini ya. Kalau panjangnya 0 berarti array yang diperlukan 1. Kalau 1 berarti yang panjang diperlukan 2 kan gitu ya. Oke, diingat ya tadi. Lah berarti n0 itu sama dengan 1, n1 sama dengan 2. Ya, karena pada saat panjangnya 0,1 kilobyte itu diperlukan panjang arraynya 1, pada saat 2 kilobyte diperlukan panjangnya 2. Dari mana? Dari ini tadi loh. Nah, ini syarat awal. Nah, ln, nah ini yang kita cari. Nah, ln ini kalau dari kasus ini adalah panjang array yang diperlukan untuk n lebih besar 1 itu adalah panjang array dari pesan n-1 ditambah panjang array untuk pesan n-2 kilobyte. Berarti, nah, panjang array yang diperlukan untuk mengirim n-1 kilobyte tambah panjang array untuk n-2 kilobyte kan gitu dari permasalahan tadi. Ya ini dibuat persamaan ini aja. Nah ini untuk n lebih besar sama dengan tadi kan n lebih besar 1 Pak. Nah sama saja kan tadi sudah saya tulis. Mau n lebih besar 1, mau n lebih besar sama dengan 2 sama saja. Kan bilangan bulat. Akibatnya ya ini asal tidak ada tanda sama dengannya ya. Sama saja. Oke. Akibatnya kita memiliki L2 itu kalau ini ya, kalau misal ini dimasukkan 2 berarti ini L1 tambah L0 kan gitu ya. Ini 2 tambah 1. L3 ya Anda masuk di sini ada L2 plus L1. Ya. L2 plus L2-nya kan kita sudah tahu ini 3. L2-nya kan. Ini kan L2-nya 3. L4, L3 tambah L2. L3-nya kita sudah tahu ini 5. 5 tambah 3 sama dengan 8 dan seterusnya. L2-nya juga sudah kita tahu tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi yang penyelesaian secara bertahap tadi loh. Jadi kita mencari L6, tapi kita rumuskan mulai dari L2 dulu. Dari yang kecil dulu, bertahap sampai L6. Sebenarnya L6 juga bisa Anda nyatakan dalam L0 dan fungsi dalam L0 sama L1 gitu ya. Bisa saja seperti tadi yang S1 di awal tadi saya sampaikan tadi di awal. Ini bisa diselesaikan secara bertahap maksudnya gitu ya. Nah ini contoh yang diselesaikan secara bertahap. Jadi kita mulai dari yang ini baru ketemu yang ini. Gitu ya. Jadi diperlukan array sepanjang 21 untuk mengirimkan pesan yang ukurannya 6 kilobyte. Oke. Terus lanjut lagi. Masalah string biner, ini juga di awal tadi. Buatlah contoh sebuah formulasi rekursif. Buatlah sebuah formulasi rekursif untuk menentukan banyaknya string biner yang hanya memuat angka 0 dan 1. Yang tadi di awal tadi sudah saya ini permasalahan awal di tadi motivasi tadi ya. Hanya memuat 0 atau 1 dengan panjang n yang tidak memuat 2 angka 0 secara berurutan. Dari formulasi yang diperoleh, carilah banyaknya string biner dengan panjang 5 dengan yang memenuhi syarat tersebut. Ya, nanti kalau sudah formulasi diperoleh,
Cari banyaknya string biner dengan panjang 5 yang memenuhi syarat tersebut. Oke. String biner dengan panjang 1 memenuhi syarat tadi ya, 0 sama 1. Kalau panjangnya 2 itu 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kok 0, 0 nggak masuk? Karena syaratnya ini tidak memuat dua angka 0 secara berurutan. String biner dengan panjang 3 memenuhi syarat 0, 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Pokoknya asal tidak melanggar aturan ini. 1, 0, 0 nggak masuk. 0, 0, 1 nggak masuk. Ya karena ada dua angka 0 secara berurutan. Ya, nanti formulasikan. Kemudian carilah banyaknya string biner dengan panjang 5. Ya, ini kalau dimasukkan nanti angka 5, nanti hasilnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita cari solusinya ya. Ini dulu dirumuskan dulu, Mas. Dirumuskan dalam bentuk relasi rekurensi dulu. Misal AN adalah banyaknya barisan biner dengan panjang N yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan. Nah, ini kita definisikan AN. Barisan biner dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yang saling lepas. Pertama, barisan biner yang diakhiri oleh angka 1. Jadi ini X ini bilangan binernya sembarang tapi diakhiri dengan 1. Ini kelompok yang pertama ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah barisan biner yang diakhiri dengan 0. Ya, seperti ini ya. Nanti diakhiri dengan 0. Nah, untuk yang kasus 1, banyaknya barisan biner dengan, untuk yang ini ya, yang pertama yang ini, yang diakhiri dengan 1. Banyaknya barisan biner dengan panjang N yang tidak memuat angka 0 secara berurutan dan diakhiri dengan angka 1. Sama dengan banyaknya barisan bilangan biner dengan panjang N-1. Ya, ini kan, ini kalau panjangnya N ya. Kalau panjangnya N kan X 1. Tapi kalau kita cut di sini, ini kan berarti banyaknya barisan biner dengan panjang N-1. Ya, ini kan menjadi N-1 sini sampai sini kan. Ini N-1 kan. Kalau sampai dengan 1 ini kan N. Kalau dikurangi di cut di sini berarti N-1 kan. Jadi banyaknya barisan biner dengan panjang N-1 yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan. Ya, sama saja seperti itu kan definisi ini. Oke, seperti itu ya. Nah, mengapa? Nah, ini tadi ya. Ini katakanlah alfa. Ini ini alfa. Nah, kalau sampai 1 ini kan N. Nah, kalau sampai dengan sini maaf. Kok gini. Nah, kalau sampai sini ya dia satunya nggak masuk gitulah. Susah banget pakai garis lurus pakai gini ya, Wacom. Ini ya, harus pelan-pelan. Nah, gini ya. Nah, kita cut di situ kan berarti N-1. Jadi alfa barisan biner apapun yang tidak muat dua angka 0 secara berurutan dengan panjang N-1 kita definisikan seperti itu sebagai alfa. Oke ya. Nah, oke, lanjut. Untuk kasus 2 yang ini. Barisan biner yang diakhiri dengan angka 0. Oke. Ini berbentuk ini bilangan binernya kemudian 0. Nah, misal ini, barisan biner dengan panjang N yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan dan diakhiri dengan angka 0 harus memiliki angka 1 pada digit ke N-1, ya toh? Betul kan? Karena nggak boleh dua angka 0 secara berurutan. Kalau dia diakhiri dengan 0, berarti nggak boleh dua angka 0, maksudnya tidak boleh angka 0 pada digit N-1-nya, karena nanti menjadi berurutan. Silakan dijawab ya, jawabannya tadi yang saya tadi. Kan? Kalau X terus 0, ini kan nggak boleh 0 di sini kan, karena ini menjadi berurutan 0-nya. Ya.
Oleh karena itu, banyaknya barisan biner dengan panjang n yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan dan diakhiri dengan 0 sama dengan banyaknya barisan biner pada panjang n-2 yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan. Ya benar kan? Jadi karena gini, kalau dia memang didefinisikan tadi berakhiran 0, sehingga di sini harus 1 sampai dengan x-1, sehingga beta ini menjadi panjangnya xn-2. Jadi itu adalah banyaknya barisan biner yang tidak memuat angka 0 secara berurutan untuk x untuk apa? Untuk panjang n-2. Ini n-2. Ya, n-2. Definisinya jadi gini. Barisan biner apapun yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan dengan panjang n-2. Oke. Nah, sehingga dari 1 dan 2 diperoleh relasi rekurensi AN sama dengan AN-1 tambah AN-2 untuk N lebih besar sama dengan 3. Iya kan? Oke. Dengan syarat awal A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3 ya, karena tadi apa tuh namanya? Untuk yang panjangnya 1 kan tadi 2 macam kan? Tadi itu yang panjangnya 1 tadi. Yang di depan tadi. Kalau panjangnya 1 kan 2 macam, 0 sama 1. Jadi ini ya 1. Kalau panjangnya 2 ini ada 3. Maaf, panjangnya 2 ini adalah bukan 2. Bentar, yang ditanyakan itu adalah banyaknya string biner ya. Ini ada 2, ini ada 3 macam ya. Ini ada 2 macam, ini ada 3 macam ya, betul. Ini ada 2 macam, panjangnya 1. Kalau panjangnya 2 ini ada 3 macam gitu ya. Jadi A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3 gitu kan. A1 sama dengan 2, ini A1 ya, A2 sama dengan 3 ya, tadi di sini ya, ini yang ini. Oke, nah gitu. Nah terus mana tadi? Sini. Jadi A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk yang panjangnya N, ada 2 kemungkinan. Ini yang pertama adalah yang tadi, yang kasus 1 tadi. Ini kasus 1, ini kasus 2. Ada 2 kemungkinan. Nanti bisa terjadi kasus 1 atau kasus 2. Yang kasus 1 itu kan tadi AN-1. Artinya sama saja itu adalah mencari barisan biner dengan tidak ada 2, 0 secara berurutan dengan panjang n-1. Kalau yang kasus 2 tadi, yang tadi tuh ini kasus 2 nih. Nah, kasus 2 tadi kan berarti sama saja dengan, bentar dulu. Nah, 2 tadi berarti barisan biner apapun yang tidak memuat dua angka 0 secara berurutan dengan panjang n-2. Jadi kemungkinannya ada 2, yang ini sama yang ini. Ya. Nah, ini rumusnya jadi gini, rumus relasi rekurensinya. Kemudian banyaknya string biner dengan panjang 5 yang memenuhi syarat adalah, nah kalau 5 berarti A4 tambah A3 dari rumus yang ini. N-1 tambah N-2, berarti A4 itu kan sama dengan A3 tambah A2 tambah A3. Nah, ini berarti 2A3 plus 2. A3 sendiri adalah A2 tambah A1 plus A2. Nah, gitu ya. Nah, gampang lah ini. Nah, ini sampai A3A2. A2 itu diketahui, maaf, A2 di sini 3. Jadi 3 kali 3. 2A1, 2 kali A1-nya 2. Jadi sama dengan 13. Atau perhitungan secara bertahap. Nah, ini perhitungan secara bertahap juga bisa tadi yang saya sebutkan. Bisa langsung dinyatakan dalam A1 dan A2 seperti ini. Atau bertahap mulai dari A3.
A3 itu sama dengan A2 plus A1. Nah, itu 3 tambah 2. Karena A2 diketahui, A1 diketahui. Nah, A4 itu adalah A3 tambah 2 kan. A3-nya sudah diketahui 5 di sini. A2-nya ya diketahui di sini 3. A5, A4 tambah A2 dan seterusnya gitu ya. Ini A4-nya sudah diketahui 8, A2-nya kita tahu 5 gitu ya. Ketemu juga 13. Sama. Anda mau pakai cara ini atau mau pakai cara ini? Ini yang bertahap, ini yang langsung dinyatakan sebagai syarat awal. Dinyatakan fungsi dari syarat awalnya. Ya, syarat awalnya kan A1 sama A2. Oke. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang berikutnya adalah solusi relasi rekurensi linear homogen berkoefisien konstan. Nah, nanti ada yang disebut relasi rekurensi linear homogen, ada yang tidak homogen. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini definisi kembali. Relasi rekurensi linear dengan koefisien konstan, nanti koefisiennya itu bukan variabel tetapi konstanta, gitu ya. Berderajat K, nanti ada yang disebut sebagai derajat ya, karena persamaan linear itu kan nanti ada derajatnya. K itu adalah elemen dari bilangan asli ya, 1, 2. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Ya. Untuk sebuah barisan bilangan real X0, X1, Xn adalah persamaan. Jadi gini. Ini Xn, Xn-1, Xn-2 gitu ya. Jadi ini barisannya, ini barisan bilangan real. Xn, Xn-1 dan seterusnya. Ya, ini Xn bisa sampai, ini Xn-1 dan seterusnya bisa sampai dengan X0 gitu ya. Nah, A0, A1 sampai A dan seterusnya itu sampai AK lah katakanlah gitu ya. Di sini ini adalah koefisiennya. Koefisien ini apa tuh? Ya koefisiennya gitu ya. Dengan Fn adalah suatu fungsi A0, A1 ada suatu fungsi gitu ya, titik. Nah, ini tadi sudah sebutkan bahwa A0 ini ada sampai AK itu adalah koefisiennya ya. Dengan K plus 1 adalah K plus 1 sebuah bilangan real. Ini kok ada AK plus 1 ya? Oh, dengan K plus 1 bilangan real. Ya, ini kan jumlah sukunya berapa? Kalau dimulai dari 0, A1 sampai K, berarti kan ini jumlahnya K plus 1 kan? Oh ya, maksudnya kalau Anda ngitung dari 0 sampai K, itu kan berarti ada K plus 1 kan? K plus 1 konstanta kan? Misal saya ngitung jari tangan kanan saya dimulai dari 0. Pasti kan akhirnya 4 kan? 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 jari bukan gitu kan? Tetap aja 5 jari kan? Jadi nanti K plus 1 karena mulainya dari 0. Jadi adalah bilangan real dan AK tidak sama dengan 0. Oh iya, ini jadi konstantanya itu nanti bilangan real dengan K-nya. Nah, K-nya itu bilangan ini ya, N ini ya, natural. Benar bilangan natural. Jadi konstantanya ini adalah berupa bilangan real. Kalau K-nya kan itu indeksnya ya, indeksnya bilangan natural. Oke, dengan AK tidak sama dengan 0. Jadi tidak ada konstanta yang sama dengan 0. Karena kalau konstanta 0 nanti ya dikalikan dengan Xn ya menghilangkan kan jadinya hilang. Oke, jika Fn sama dengan 0, maka relasi rekurensinya menjadi seperti ini. A0, Xn, A1, Xn, tadinya kan gini, kalau Fn-nya sama dengan 0, ya ini sama dengan 0 gitu. Nah, disebut sebagai relasi rekurensi linear homogen dengan koefisien konstan. Jadi apa tuh namanya?
Jadi kalau dia nilainya 0 itu disebut sebagai relasi rekurensi linear homogen. Kita masih koefisien konstan. Kalau secara umum relasi rekurensi linear itu adalah seperti ini, tetapi kalau nanti khusus fn-nya sama dengan 0, itu nilainya konstan. Nah, kalau fn-nya ada, artinya tidak 0, maka disebut sebagai relasi rekurensi linear tak homogen dengan koefisien konstan juga. Kita masih membahas yang koefisien konstan ya. Intinya kalau fn-nya itu tidak sama dengan 0, berarti ini disebut sebagai rekurensi linear tak homogen. Kalau fn-nya sama dengan 0, berarti dia rekurensi linear homogen, gitu ya. Nah, perhatikan bahwa jika suatu relasi rekurensi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan, sebentar ya. Ya, oke. Lanjut ya. Perhatikan bahwa jika suatu relasi rekurensi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan dapat berbentuk seperti ini. Sn sama dengan A1, Sn-1, dan seterusnya seperti ini ya. Nah, ini tadi kan Fn, apa tuh namanya, kalau homogen itu kan Fn-nya sama dengan 0. Fn-nya sama dengan 0. Sehingga ini Sn-nya bisa pindah, kita bisa pindah ke sini. Gitu ya. Lu kan minus, Pak. Nah, ya kalau minus kan tergantung nanti konstantanya, A0-nya ini berapa kan gitu. A0 itu tidak harus nilainya 0 ya. A0 itu bisa berapapun. Jadi bisa dalam bentuk seperti itu. Ya. Kita bisa nyatakan seperti itu ya. Sn sama dengan A1, Sn, dan seterusnya. Nah, suatu relasi rekurensi linear yang tidak homogen, ya kita tetap masih membahas koefisien konstan ya, karena koefisiennya itu berupa konstanta, bukan variabel. Ini dapat berbentuk Xn sama dengan A1, Sn, nah ini plus Fn. Karena Fn-nya tidak sama dengan 0. Kalau di sini kan Fn-nya sama dengan 0. Ya, gitu ya, untuk suatu fungsi f yang bukan berupa fungsi 0. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Perhatikan relasi rekurensi berikut ini. Sn sama dengan Sn-1 tambah Sn-2. Merupakan relasi rekurensi linear homogen berderajat 2 dengan koefisien konstan. Oke. Sn sama dengan Sn-1 tambah Sn-2. Oke. Ini homogen ya karena tidak ada Fn-nya. Ini adalah homogen karena tidak ada Fn-nya. Ya, karena ini bentuknya Sn-1, Sn-2 gitu ya. Nah, sementara gini, 2 Sn tambah 5 Sn-1, nah ini Sn. Nah, di sini ada ini. Ini merupakan tidak homogen. Oh ya, ini kenapa disebut berderajat 2? Karena gini, ini kalau sampai dengan Sn-1 ini kan berarti Sn-2 ini berarti nanti dia berderajat 2. Biasanya nanti seperti itu ya. Karena nanti transformasi kita ke beberapa slide depan nanti akan tahu bahwa ini. Tapi yang menjadi cirinya ya kalau dia Sn-2 berarti nanti menjadi berderajat 2. Oke ya. Nah, ini Sn-1 jadi dia berderajat 1. Cuman ini ada fungsi yang di luar bentuk Sn-1. Nah, ada 2 pangkat n sehingga ini tak homogen. Kemudian Sn sama dengan Sn-1 kuadrat tambah Sn-2 merupakan relasi rekurensi
Nah, ini tak linear sekarang. Kenapa? Karena ini Sn-1 tapi ada kuadratnya. Nah, ini kita nggak bahas di sini. Sebenarnya teman ini sekedar Anda tahu bahwa ini masuk yang tidak homogen. Berderajat 2 karena ini Sn-2 ya. Nah, ini koefisiennya masih konstanta ya. Artinya koefisien konstan tuh ya ini nggak dikalikan dengan sebuah bilangan, bukan sebuah bilangan. Artinya tidak dikalikan dengan fungsi gitu ya. Ini Sn-1, Sn-2 kan nggak dikalikan dengan fungsi ya. Masih berdiri sendiri. Atau nggak dikalikan dengan variabel lah gitu ya. Nggak dikalikan dengan variabel atau fungsi. Nah, kemudian Sn sama dengan N, Sn-1, Sn-2. Nah, ini dikalikan dengan variabel N. Atau mungkin aja dia sebuah fungsi dari N. Sehingga ini koefisiennya tidak konstan. Karena N-nya kan bisa berubah-ubah. Ini berderajat 2, jelas ya. Berderajat 2. Kenapa homogen? Ya karena di sini masih dalam bentuk Sn-1, Sn-2, ya ini Sn gitu ya. Tidak ada yang fungsi sendiri seperti ini. Oke, 3 Sn-1 sama dengan 1/n. Nah, ini sudah Anda ketahui bahwa di sini ini pasti tidak konstan. Nah, ini juga tidak homogen karena ada fungsi seperti ini. Ini berderajat 3. Ini linear atau tidak? Nah, ini nggak linear karena ada ini. Ya, tak linear, tak homogen ya karena ada ini, tak linearnya karena ini, berderajat 3 karena ini, koefisien tidak konstan karena ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, misalkan kita punya seperti ini. A0 Sn tambah A1 Sn-1 dan seterusnya sama dengan Fn. Ini ya dia linear, dia tidak homogen ya. Kalau Fn-nya tidak sama dengan 0, tapi kalau Fn sama dengan 0 nanti homogen. Nah, ini secara umum aja ya, persamaan linearnya seperti ini. Nah, kemudian ada polinom. P lambda sama dengan A0 lambda pangkat K tambah lambda A1 lambda K-1 sampai dengan AK. Disebut sebagai polinom karakteristik dari rekurrensi linear 6. Oke, sekarang Anda bisa kaitkan di sini ya. A0 di sini lambda, kalau Sn menjadi lambda pangkat K. Ini A1, ini menjadi lambda K-1, ini Sn-1-nya ya. Sampai di sini Oh, ini secara umum aja ya. Ini AK, ini berarti lambda, ini harusnya lambda N, ya AK gitu aja. Karena nanti gini ya, K-1 dan seterusnya itu kan nanti lama-lama menjadi, pada saat K-nya sudah sama dengan N, kan sebenarnya gini ya, lambda N min K. Tapi kan pada saat K-nya sudah sama dengan N nanti, kalau misal dia bernilai N nanti kan 0 sebenarnya ya. Jadi secara umum ya kita tulis sebagai AK gitu saja. Ya nanti ada polinom yang dipetakan di sini ke sini ya nanti. Nah, persamaan P lambda ini sama dengan 0 disebut sebagai persamaan karakteristik. Jadi ini nanti A0 dan ini plus AK sama dengan 0. Nah, nanti disebut sebagai persamaan karakteristik. Bilangan R yang memenuhi PR sama dengan 0 dikatakan akar karakteristik. Kemudian banyaknya kemunculan dari suatu karakteristik dinamakan dengan multiplisitas dari akar tersebut. Oke, lebih gampang dengan contoh saja ya. Karena kalau pakai rumus-rumus itu mungkin seakan-akan belum ada bayangan. Oke, misal Xn sama dengan Sn-1 tambah 2 Sn-2.
Nah, ini ya, Sn-1, 2, Sn-2. Nah, kita jadikan satu sisinya menjadi 0. Satu sisinya 0. Jadi ini dipindah ke sini, pindah ke sini kan menjadi seperti ini ya. Sn-1, -2, Sn-2 sama dengan 0. Oke, sehingga persamaan karakteristik yang bersesuaian adalah lambda kuadrat min lambda min 2. Nah, kenapa seperti itu? Kalau saya gampangannya gini ya. Ini kalau yang saya biar Anda nggak bingung, tapi gini juga sebenarnya Anda bisa juga langsung ini ya, bahwa ini kan berderajat 2. Kalau berderajat 2, berarti nanti polinomnya di sini, persamaan karakteristik kan polinom ya. Itu adalah lambda kuadrat, terus ini lambda min 2. Gini, gimana ya artinya gitu. Gini aja, kalau dari saya itu lebih mudahnya gini aja, saya ganti saya coret-coret di sini aja, di apa tuh namanya, di yang kertas kosong ya. Ini saya foto dulu biar nggak bolak-balik ya. Nah, coret-coret di kosong aja, kertas kosong. Oke, sebentar, saya tadi foto. Bentar, kok malah, bentar ya. Ya, oke. Bentar, ini HP saya tadi malah bunyi. Oke, ya. Tadi itu xn min 1 min xn min 2 sama dengan 0. Ini kenapa nanti jadi lambda kuadrat min lambda min 2. Ini kan 2 hasil ini ada 2-nya. Ini 2. Ya, gitu ya. Saya sedang menyalin yang tadi saya foto. Nah, kenapa bisa gini? Cara yang kalau Anda mau ya membayangkan juga bisa. Ini kan Anda tahu bahwa ini derajat 2. Kalau derajat 2 berarti nanti ini lambda kuadrat. Ini kan nggak ada konstantanya. Berarti nanti mulai dari lambda kuadrat dikurangi karena ini n-1. Jadi ini ya nanti kurangi 1. Jadi lambda saja kan. Kalau ini ya kurangi 1 lagi kan menjadi lambda pangkat 0 alias 1 kan. Ya sudah ini. Tapi kan konstantanya kan 2 di sini. Ini konstantanya 1, 2. Nah, gampangnya kan segitu. Tapi kalau Anda bingung ya gini aja. Misal ini Anda transformasikan ke x pangkat n min xn min 1, 2, xn min 2, atau lambda ya, ini langsung aja lambda, nggak usah ini ya. Oh gitu lah, gimana ya. Saya pengen Anda biar gampang, tetap dalam x saja lah. Tapi cara yang pertama juga sudah gampang sih saya kira. Cuman kalau Anda bingung, Anda bisa misalkan gini. Ini biar Anda barangkali pengen yang mana biar nggak bingung. Nah, di sini yang paling kecil kan ini suku yang paling kecil. Nah, makanya ini dibagi dengan x n min 2-nya ya, ini yang paling kecilnya. X min 2 kan di sini menjadi x, berarti n kurangi n min 2. Berapa? Menjadi x pangkat 2 kan. Nah, ini n min 1 kurangi n min 2. Menjadi x saja kan. Gitu kan. N min 1 kurangi n min 2. N min 2 ya. Ya, ini kan ketemunya 1 nanti kan. Jadi x pangkat 1 min 2. Ya, ini kan x min 2 dibagi ya 1 atau n min 2 kurang n min 2 kan 0, artinya pangkat 0 kan 1. Alias nanti ini menjadi bentuk lambda kuadrat min lambda min 2. Ini kalau Anda misal bingung ya, kenapa bisa gini. Tapi ya
kalau Anda sudah bisa secara intuitif tahu ya lebih enak lagi. Artinya ini, oh N-2 berarti dia berderajat 2 kan. Oke, 2 berarti ini nanti dimulai dengan lambda kuadrat. Lambda kuadrat di sini konstantanya 1, ini yang Sn itu nanti lambda kuadrat, ini nanti kurangi 1 karena N-1 berarti lambda. Ya ini N-2 tadi ya berarti lambdanya dari ini kan menjadi 0 ya, N kurangi N-nya 2 kan. Derajatnya 2 kurangi 2 ini 0, tapi ini konstantanya 2. Nah, bisa saja seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian sebentar saya buka dulu. Nah, misal yang kedua, Sn sama dengan 6 Sn-1 -9 Sn-2. Nah, ini menjadi satu sisi menjadi 0. Nah, Anda tahu ini adalah derajat 2. Nah, ini Sn-2 berarti nanti menjadi lambda kuadrat kan. Min plus 9. Nah, gitu ya. Kalau sudah tahu secara intuitif gampang sih. Ini nanti dijadikan satu sisi menjadi 0. Dan Anda tahu ini derajat 3 kan. Ini menjadi lambda pangkat 3. Ini min 6, nah ini berkurang 1 karena ini N-1 berarti ini pangkatnya juga berkurang 1. Sn-2 berkurang lagi 1 menjadi lambda, nah ini, nah gitu, sama dengan 0. Ini juga sama ya, cara yang sama. Oke, saya kira ini mudah. Kita 7.30 sampai jam 7.30, 9.30 ya paling kan nanti sampai jam 9 ya. Ya, dikit lagi. Oke. Teorema solusi rekurensi dua akar berbeda. Nah, sebentar. Sepertinya kita sampai sini aja ya. Karena ini nanti menjadi panjang. Ya, kita sampai sini saja pembahasan kita hari ini karena yang ini nanti nyambung. Jadi mulai dari sampai sini aja saya kira cutnya karena kalau mulai dari sini nanti panjang. Bentar saya lihat dulu ya, panjang nggak ya. Kita sampai 9.30 kan ya. Atau saya teruskan aja sampai ini paling nggak sampai 9.30 nggak apa-apa. Karena materinya banyak sekali ini. Nanti yang minggu depan jadi panjang sekali kan malah nggak enak. Karena materinya panjang banyak sekali ini. Saya lanjutkan di sini aja. Misalkan C1 ini ya untuk solusi. Sekarang solusinya ya. Oke. Ini kalau orde 2 misal akar berbeda kita bahas yang lebih sederhana aja untuk orde 2 ya. Artinya ini untuk yang pangkatnya sampai dengan 2. Misalkan C1, C2 elemen R, ya ini bilangan real. Nah ini persamaan lambda kuadrat min C1 lambda min C2 sama dengan 0 memilih dua akar berbeda. Ini misal persamaan polinomnya ya. Persamaan polinomnya kita, loh ini kok nggak ada C-nya. Biasanya kalau kita akar tuh kan misalnya gini kan S pangkat 3, pangkat 2 ya, kita pangkat 2 ya. Nah. Misal gini, ini kan kalau pada saat kita mau mencari akar dari persamaan ini kan, ini diusahakan ini menjadi tidak ada konstanta kan, nggak mungkin kan kita gini. Ya bisa sih, cuman kan kita usahakan ininya nggak ada gitu ya, ini ke sini. Ya bisa aja sih sebenarnya. Tapi yang umum kan ini dan bentuknya di sini nggak ya konstantanya 1 gitu ya, sehingga ini bentuknya seperti ini. Memilih dua akar berbeda R1 dan R2, maka solusi dari relasi rekurensi ya akarnya berbeda R1 R2 ya, katakanlah mempunyai akar. Nah kemudian relasi rekurensinya itu, maka semua solusi dari relasi rekurensi ini ya Sn C1 Sn1 tambah ini ya berbentuk, nah oke.
berbentuk Sn A R, ini R1-nya ya, R1, ini N, ini R2-nya N. Jadi nanti solusinya adalah A R1, ini akarnya, ini konstanta A sama B-nya itu konstanta ya, ini konstanta. Jadi R1 pangkat N, konstanta kalikan R2 pangkat N, seperti itu. Ini kalau akarnya berbeda. Tapi ini kalau Anda lihat gini kayaknya rumit, tapi nanti kalau sudah sampai contoh itu mudah. Oke, mungkin nanti Anda lebih enak nanti kalau sudah sampai contoh, tapi definisinya tetap saya sampaikan dulu biar tetap konsisten gitu ya. Contoh, nah ini contoh. Sn sama dengan Sn-1 tambah 2 Sn-2. Syarat awalnya ini ya. Ini relasi rekurensinya. Oke, persamaan karakteristiknya, ini kan Anda pindah ke satu sisi menjadi 0 kan. Jadi Sn-1 min Xn-1 min 2. Xn-2 kan gitu. Sama dengan 0. Sebentar. Kayaknya lebih enak saya ke yang itu ya, saya foto dulu. Saya ke yang kertas kosong aja. Saya foto dulu karena biar nggak bolak-balik. Ya, ini tadi. Ya, kita contoh yang ini ya. Bentar, tadi contohnya tadi. Saya foto, sebentar saya cari fotonya dulu. Nah, Xn sama dengan Xn-1 tambah 2X N-2. Nah, gitu ya. Nah, ini Anda bawa ke dalam bentuk yang satu sisinya sama dengan 0. N-1 min 2 X N-2. Nah, sehingga ini Anda bawa dalam bentuk polinomnya, artinya persamaan karakteristiknya. Anda tahu bahwa ini adalah derajat 2, berarti lambda kuadrat. Ya, karena ini di sini ini menjadi lambda kuadrat min lambda pangkat 1 ya. Pangkat 1 ya lambda aja. Di sini min 2, karena ini lambda pangkat 0 kan jadinya sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah ini ya. Lambda kuadrat min lambda min 1. Ini mau Anda tulis lambda pangkat 1-nya nggak usah, ini juga bisa. Lambda kuadrat min lambda min 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini menjadi seperti ini. Prosesnya seperti itu tadi. Nah, ini kalau diakarkan, ini kan lambda plus 1, lambda min 2, kan gitu ya. Ini kalau mencari akar kan Anda sudah dapatkan sejak sekolah menengah. Sudah tahu lah ini akar-akarnya seperti ini. Ini kan akarnya berbeda. Karena akarnya min 1 sama 2 kan. R1-nya ini min 1, R2-nya 2. Sehingga nanti solusinya itu adalah A-nya itu tulis saja A, ini misal ini konstanta, A sama B-nya itu konstanta. Nah, kemudian kan tadi rumusnya adalah A, ini Xn ya. A di definisinya tadi ya. R1 pangkat N plus B R2 pangkat N. R1-nya tadi berapa? A, R1-nya berapa? R1-nya kan 2. Mau ya R1-nya mau yang sini juga nggak apa-apa, mau dibolak-balik nggak apa-apa. Biar konsisten, ininya nggak konsisten ini ya. Oke. R1 pangkat N. R1 itu min 1 pangkat N. Oke, min 1 pangkat N. Tambah B R2 pangkat N. R2-nya 2. Jadi 2 pangkat N. Ya, ketemu sama. Ini kan A-nya yang kalikan 2 pangkat N. Ya mau Anda bolak-balik juga nggak masalah. Ya, mau Anda bolak-balik ya nggak masalah. Mau A-nya di sini B tambah A, ini kan A sama B-nya kan konstanta sembarang. A R1 pangkat N
plus B R2 pangkat N. Ini juga bisa Anda bolak-balik kok. Ini R1-nya yang 2, R2-nya min 1 kan juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya. Ini sama saja dengan ini. Mau walaupun AB-nya berkebalikan nggak ada masalah. Itu konstanta sembarang. Oke, tinjau bahwa X0 itu sama dengan A plus B sama dengan 2. Ya, ini kan Anda sudah tahu bahwa ini kan sama dengan ini ya. Jadi X0 itu sama dengan 2, X1 sama dengan 7. Oke, jadi X0 itu, ya ini nilai A tambah B-nya sama dengan 2, kemudian X1 itu 2A, dari sini sebenarnya, 2A min B. Oke. Aduh, sebentar, saya benerin diri dulu. Oke ya, sebentar ini saya lihat dulu. A plus B sama dengan 2, X0 sama dengan A plus B sama dengan 2. Coba kalau kita lihat dari sini ya, dimasukkan sini, Xn sama dengan Xn min 1. Sekarang gini, kalau kita masuk ini sebenarnya ada proses yang hilang ya. Kayaknya harus, ini saya coret-coret di sini dulu aja, nanti ya mungkin saya coret-coret yang di kertas kosong biar kelihatan dulu, biar daripada foto-foto ya. Kita lihat di sini dulu. Ada proses yang nggak kelihatan di sini kalau biar Anda nggak bingung nanti. Oke, jadi kalau ini 0, kalau dimasukkan ini X0 dari sini ya, dari sini. Ya ini nanti kan direpresentasikan di sini ya. Nah gini, kalau ini X0 berarti A. Oke, X0 yang ini ya. Ini yang sedang saya tulis ya. X0 sama dengan A2 pangkat 0 tambah B min 1 pangkat 0 kan. Nah ini kan sama saja A plus B kan. Oke. Nah, X0 sama dengan A plus B. Sementara di sini Anda tahu dari syarat di sini X0 itu sama dengan 2, berarti A plus B sama dengan 2. Maksudnya gitu. Ya. Terus kemudian 2A min B sama dengan 7. 2A min B sama dengan 7. Oke, kalau dimasukkan 1, ya, kalau dimasukkan 1, jadi ini X1 sama dengan A kali 2 plus B, ini cuma min 1 pangkat 1 ya, ini min 1 ya. Ini menjadi min B ya, minus B, karena pangkat 1. Sehingga ini 2A min B. Nah, di sini X1 sama dengan 7, jadi 2A min B sama dengan 7, gitu maksudnya. Oke, atau saya tuliskan di sini, saya foto dulu ya fungsinya. Oh, tadi sudah saya foto. Saya di kertas kosong aja, biar Anda nggak bingung. Ya, saya screenshot dulu, ini saya kirimkan. Saya hapus dulu. Oke, mulai dari tadi persamaan relasi rekurensinya ya. Diketahui relasi rekurensi Xn sama dengan, bentar ini saya lagi nyontek ini, Xn min 1 tambah 2 Xn min 2 ya.
Syarat awal X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 7. Nah, oke. Ya, ini soalnya jawab. Atau sebentar. Tentukan solusinya. Kan gitu. Nah, oke, ini jawaban. Persamaan karakteristiknya kita tentukan dulu. Persamaan karakteristik yang tadi tuh dari ini kan relasi. Aduh. Susahnya nulis pakai Wacom itu ya. Xn min 1 tambah 2 Xn min 2. Ya, gitu ya. Nah, persamaan karakteristiknya ya, tadi itu kita tahu bahwa ini kan derajatnya 2. Kita bawa dulu satu sisi dulu ya. Satu sisi menjadi bentuk sama dengan 0. Jadi Xn min 1 min 2 Xn min 2 sama dengan 0. Ini min 2 ya. Nggak kelihatan. Min 2. Nah, kita tahu dari sini ini berderajat 2. Jadi ini persamaan karakteristiknya menjadi ini dipetakan nanti ke lambda, tapi lambdanya jadi kuadrat karena ini adalah derajat 2 min lambda min 2 sama dengan 0. Nah, akar persamaan karakteristik ini persamaan karakteristiknya ya. Akar persamaan karakteristik atau gini dulu. Cari akar persamaan karakteristik gitu aja lah. Cari akar persamaan karakteristik. Cari akar karakteristik aja lah. Cari akar karakteristik. Cari akar karakteristik. Sebenarnya akar karakteristik adalah akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi lambda kuadrat min lambda min 2 itu kan sama dengan 0 ya. Ini berarti lambda plus 2, lambda min 2. Sama aja lambda min 2 kali lambda min 1 kan gitu ya. Sama dengan 0. Sehingga akar karakteristiknya sebenarnya akar persamaan karakteristik, tapi saya biar ringkas saja nyebutnya ya. Akar karakteristiknya adalah R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 1, min 1. Sebentar, ini plus, ini jadi ini plus. Nah, karena ini min 2 ya. Min 2, nah ini plus 1. Min 1 kok. Ya, di sini min 1, di sini plus 1 berarti ini R2 sama dengan min 1. Nah, jadi solusi tadi adalah Xn itu sama dengan A kalikan R1 pangkat N plus B R2 pangkat N kan gitu. Berarti A R1 berarti 2 pangkat N plus B kali min 1 pangkat N kan gitu. Nah, oke. Terus sekarang bagaimana mencari yang ini tadi? Bentar, ini saya teruskan dulu ya. Nah, sekarang mencari solusi. Nah, pertama itu adalah dari persamaan ini, katakanlah ini ya. Dari 1
Atau gini aja dulu, dari syarat awal dulu lah, dari syarat awal atau dari relasi rekurensi juga bisa kan, syarat awal itu ada dari relasi rekurensi. Dari relasi rekurensi itu X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 7. Ya, X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 7. Nih, kemudian dari 1, bisa jelaskan lebih detail aja ya. Nah, di slide ada yang hilang. Dari 1, nah ini didapatkan kalau X0 dari persamaan 1 ini ya, X0 itu sama dengan A R1. Nah, R1-nya sudah dimasukkan tadi, R1-nya 2 ya. Ini 2 pangkat ya, ini sudah dimasukkan. Berarti 2 pangkat 0 tambah B min 1 pangkat 0 alias berapa? A tambah B. Ya, ini saya sebut 2 gitu ya. Kemudian X1 itu kan di sini X1 ini disusulkan, ini X0, ini X1, ini juga disusulkan, nanti X0, ini X1. X1 sama dengan A 2 pangkat 1 tambah B min 1 pangkat 1. Jadi ini apa? 2A min B ya. Nah, terus dari ini saya sebut sebagai persamaan 3. Nah, dari 2 dan 3 didapatkan apa? A plus B sama dengan, nah ini kan X0, A plus B, ini X0 juga, ini 2, berarti ini A plus B sama dengan 2, terus 2A min B itu sama dengan 7. Nah, dari sini Anda dapatkan, ya ini gampang lah kalau gini ya. Ini nanti pakai eliminasi biasa, nah, ini tambahkan aja, ini 3A sama dengan 5, nah gitu ya. Nanti didapatkan A-nya 3, B-nya 1. Dari sini didapatkan A-nya 3, B-nya min 1. Ya, oke. Tadi berapa tadi? Ya, didapatkan A-nya 3, B-nya min 1, B-nya min 1, ya betul. Nah, oke ya sudah, kalau sudah Anda dapatkan di sini, berarti nanti solusi umum, sebenarnya solusi khusus sih sebenarnya. Solusi umum, ini kan sudah didapatkan, sehingga ini A-nya dimasukkan 3, berarti 3 kali 2 pangkat N, plus B-nya kan min 1. Jadi kan ini min 1 kali min 1 pangkat N. Nah ini, gini. Ya udah, gitu aja. Sudah selesai.